Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ina bi ihsanin ila yaumil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Yudi selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tak lupa kepada teman-teman dari kelas Tadris IPS 2C yang terhormat. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan membawakan atau membacakan susunan presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga penutup. Mari acara pertama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan materi. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama ada Rizky Diah Sakti, yang kedua ada Safina Rahma Aulia, yang ketiga ada Vina Dwi Cahyaning Tias. Yang selanjutnya ada Muhammad Ilham, yang selanjutnya yaitu saya, Saifullah Anwar, dan yang terakhir adalah Muhammad Nasrullah. Untuk Rizky Diah Sakti, pembacaan materi bisa dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan membacakan materinya. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau khalayak. Kratos berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, berkata demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat
menegakkan rule of the law. B. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Alberto Torres mengungkapkan bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni 1. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan oleh pemerintahan seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. 2. Dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep populer sovereignty menerapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. 3. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republik dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Pemikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi Indonesia memang berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi di Barat, tempat di mana ia menimba ilmu. 3 sumber gagasan demokrasi Indonesia antara lain ajaran Islam, 2. asas kekeluargaan dan kebersamaan, 3. serta sosialisme Barat. Munculnya gagasan disebabkan karena praktik-praktik demokrasi Barat yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan Indonesia. Demokrasi Barat menerapkan konsep liberalisme individualisme. Demokrasi menurut Bung Hatta yaitu negara harus hadir tapi tidak mengekang hak rakyatnya untuk berpartisipasi. Kritik Hatta, demokrasi Barat yang dianggap lalai terhadap tujuan awal berdirinya demokrasi, liberté, kebebasan dan kemerdekaan, egalit, persamaan, fraternit, persaudaraan. Latar belakang pemikiran demokrasi seorang Bung Hatta adalah dimaksudkannya nilai-nilai asli demokrasi Indonesia yaitu kekeluargaan, kebersamaan, sosialisme, kemanusiaan. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern yaitu 1. menjamin hak dasar, 2. adanya kesetaraan setiap warga negara, 3. pembaharuan kebijakan sosial, 4. kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, 5. menjaga terjadinya pemerintahan yang diktator, 6. menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, 7. meningkatkan kerjasama antar warga negara, 8. membuat masyarakat memiliki tanggung jawab, 9. mencegah tirani, 10. memenuhi kebutuhan umum. Latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dari Sanskerta, Panca yaitu 5 dan Sila yaitu prinsip atau asas. Pancasila ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni. Ideologi yaitu ide atau gagasan. Tujuan utama ideologi yaitu untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Pancasila sebagai ideologi landasan ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terwujudnya kehidupan yang menjunjung
tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi. Paham sosialis Barat. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi. Terdapat 2 macam analisis mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, yaitu yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di dalam Minangkabau pada tanggal 14 sampai 15 kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukannya pada keadilan dan kepatuhan. Istilah yang terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan beraja pada alur dan patut. Yang kedua ada tradisi demokrasi asli Nusantara. Tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan federalisme raja-raja Nusantara karena banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologis. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi atau beragam. Para pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokrasi. Tiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma, Florence, dan Venice. Demokrasi ini mengalami kemunduran, kejatuhan imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai dengan abad ke-17 Masehi. Setelah memperoleh stimulus baru, tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di era Eropa adalah gerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648 yang meletakkan prinsip no extinction dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa, nation states, dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Tamat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 1 apabila ada
kekurangan, ada kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.